Pimpinan DPR RI akhirnya memberikan tenggat yang sangat jelas untuk pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Bukan hanya target waktu. Pimpinan DPR bahkan menyatakan siap mempertaruhkan jabatan apabila regulasi tersebut tidak disahkan sesuai tenggat. Komitmen itu muncul setelah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertemu langsung dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, AMPB meminta DPR memastikan RUU perampasan aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Jika target itu gagal tercapai, pimpinan DPR menyatakan siap mengundurkan diri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjadi salah satu pimpinan yang menyampaikan komitmen tersebut. Dasko mengatakan DPR berkomitmen menyelesaikan undang-undang tersebut tepat waktu. Ia juga menyatakan tidak keberatan memenuhi tuntutan massa dan siap mundur apabila target penyelesaian tidak tercapai. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani setelah audiensi. Pertemuan antara AMPB dan pimpinan DPR berlangsung di tengah aksi massa yang membawa sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pengesahan RUU perampasan aset. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, sebelumnya meminta DPR tidak lagi menunda pembahasan regulasi tersebut. Bagi kelompok ini, perampasan aset merupakan instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Mereka ingin negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu mengejar dan mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam audiensi tersebut, Botok bersama aktivis AMPB diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Hasil pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan mengenai tenggat pengesahan. Botok menyampaikan bahwa pimpinan DPR berkomitmen mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan RUU perampasan aset, termasuk Komisi 3 DPR dan pemerintah, agar proses pembahasan dilakukan secara sungguh-sungguh, terukur, cermat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang membuat kesepakatan ini menjadi sorotan adalah adanya konsekuensi politik. Jika sampai 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan, pimpinan DPR disebut siap mengundurkan diri. Dasko memastikan komitmen tersebut bukan sekadar janji di hadapan massa. Ia menyatakan DPR akan berupaya memenuhi target penyelesaian RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Menurut Dasko, DPR tidak memiliki alasan untuk menghindari tuntutan tersebut. Bahkan, ia menyatakan dirinya bersama pimpinan DPR lainnya siap menanggung konsekuensi apabila undang-undang tidak selesai sesuai target. Pernyataan itu kemudian diperkuat dengan penandatanganan surat kesepakatan. Dengan demikian, tanggal 15 Desember bukan lagi sekadar tuntutan massa. Tanggal tersebut kini menjadi target yang secara terbuka diterima oleh pimpinan DPR. Dan apabila target tersebut gagal, jabatan pimpinan DPR menjadi bagian dari konsekuensi yang telah disampaikan. Dalam pertemuan itu, sejumlah nama pimpinan DPR disebut dalam komitmen tersebut. Selain Sufmi Dasko Ahmad, terdapat Saan Mustopa dan Cucun Syamsurizal. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menyampaikan bahwa komitmen tersebut juga mencakup pimpinan DPR lainnya. Dalam laporan mengenai kesepakatan tersebut, nama Ketua DPR Puan Maharani juga tercantum dalam surat komitmen. Artinya, tuntutan AMPB tidak hanya diarahkan kepada satu pimpinan. Mereka meminta seluruh jajaran pimpinan DPR bertanggung jawab terhadap target yang telah disepakati. Kesepakatan itu kemudian disampaikan kembali kepada massa yang masih melakukan aksi di depan gedung DPR. Perwakilan DPR, termasuk Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka, turun menemui demonstran untuk menyampaikan hasil audiensi. Dalam pertemuan tersebut, persoalan RUU perampasan aset juga dibahas lebih jauh. DPR menyatakan proses pembentukan undang-undang akan tetap dilakukan melalui tahapan pembahasan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Masyarakat juga disebut dapat memberikan masukan dalam proses pembahasan bersama Komisi 3 DPR. Langkah tersebut penting karena RUU perampasan aset bukan sekadar persoalan mengejar aset hasil korupsi. Regulasi tersebut nantinya menyangkut mekanisme hukum yang dapat berdampak terhadap hak kepemilikan seseorang. Karena itu, selain tuntutan agar segera disahkan, proses penyusunannya juga harus memastikan aturan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak membuka ruang perampasan aset secara sewenang-wenang. Disinilah tantangan DPR. Mereka harus mengejar tenggat waktu yang sudah dijanjikan,
tetapi sekaligus memastikan substansi undang-undang tidak bermasalah. Tanggal 15 Desember 2026 kini menjadi titik yang harus diperhatikan. Sebelumnya, AMPB memberikan tekanan agar DPR segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Kini DPR telah menyatakan kesanggupannya. Jika proses berjalan sesuai target, RUU tersebut akan dibawa menuju pengesahan paling lambat pada 15 Desember. Namun jika proses kembali mengalami hambatan, janji pengunduran diri pimpinan DPR akan kembali menjadi sorotan. Dengan adanya kesepakatan tertulis, publik memiliki patokan yang lebih jelas untuk mengukur kinerja DPR. Bukan lagi sekadar pernyataan bahwa pembahasan akan dilakukan. Ada tanggal, ada target, dan ada konsekuensi politik yang telah dinyatakan. Komitmen ini sekaligus menjadi ujian bagi DPR. Pengesahan RUU perampasan aset akan menjadi pembuktian bahwa tuntutan publik yang disampaikan melalui aksi massa benar-benar diterjemahkan menjadi agenda legislasi. Sebaliknya, jika target 15 Desember gagal tercapai, pertanyaan berikutnya bukan lagi hanya soal mengapa RUU tersebut belum disahkan. Publik juga dapat menagih konsekuensi yang sudah disampaikan pimpinan DPR sendiri. Terlebih, pernyataan mengenai kesiapan mundur tersebut muncul dalam audiensi resmi dan kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Untuk saat ini, bola berada di tangan DPR dan pemerintah. Pembahasan harus berjalan. Perbedaan pandangan harus diselesaikan. Substansi RUU harus dimatangkan. Dan pada akhirnya, ada satu tanggal yang sudah disepakati. 15 Desember 2026. Pada tanggal itulah publik akan melihat apakah janji pengesahan RUU perampasan aset benar-benar terwujud. Atau justru janji pengunduran diri pimpinan DPR yang harus ditagih.